Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membedah atau mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, dan untuk saat ini pada video yang ke-227. Pada video yang ke-227 ini kita masuk pada bagian keempat, pengaduan fitnah, pasal 437 KUHP baru. Langsung saja saya bacakan pasal 437 KUHP baru. Ayat 1, setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Berarti ini kategori 4 ini 200 juta rupiah. Ayat 2-nya, setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf A dan atau huruf B. Pasal 86 KUHP baru yaitu pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf A dapat berupa hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. Ini huruf A. Huruf B, hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Huruf C, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf D, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Itulah yang dimaksud hukuman tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 huruf A, huruf B, huruf C, dan atau huruf D untuk pidana tambahan pada pasal 437. Ini untuk mengilustrasikan lebih mudahnya seperti ini. Akan saya sampaikan, kita mengambil clue kepada pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang ini banyak. Bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, TNI, bisa jadi ketua pengadilan negeri, bisa jadi kepala dinas di pemerintahan daerah, bupati, gubernur, termasuk presiden. Sampai dengan presiden, itulah pejabat-pejabat yang berwenang yang pada intinya adalah pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan sesuatu hal. Namun juga tidak hanya seperti itu, tidak hanya di dalam kepemerintahan saja, bisa jadi di dalam lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan juga, kalau misalnya HRD atau pimpinan proyek atau general manager apa, itu dia memiliki kewenangan-kewenangan walaupun di sektor-sektor yang swasta atau partikulir. Nah, pengaduan ini
dilakukan melalui surat. Surat itu baik ditulis sendiri atau menyuruh orang lain. Nah, pengaduan ini adalah pengaduan yang berupa fitnah. Yang dimaksud pengaduan yang berupa fitnah itu intinya adalah orang yang mengadu itu tahu betul bahwa peristiwa yang diadukan ini sebenarnya tidak ada. Contoh kasus seperti ini, yang namanya penjahat, apalagi orang cerdas, contoh, seorang koruptor. Pada saat-saat penyelidikan tindak pidana korupsi, kan sudah dilakukan pemeriksaan orang-orang di sekeliling pelaku, misalnya bendaharanya, atau yang penyimpan arsip, atau rekanan-rekanan kerja. Sudah diperiksa dulu, baru nanti yang diindikasikan sebagai pelaku ini pasti di akhir-akhir. Supaya alat bukti ini kumpul dulu, sehingga alat bukti ini setelah kumpul bisa untuk dikonfrontir dengan keterangan calon ini tadi yang dibidik ini. Akhirnya benar atau tidak akan ketemu, itu secara singkatnya seperti itu. Nah, si koruptor ini pinter. Supaya tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh si petugas yang melakukan penyidikan korupsi ini, baik oleh penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, ataupun penyidik KPK, maka dia mengarang cerita bahwa penyidik ABC telah memeras saya dan meminta uang 5 miliar rupiah pada hari Senin tanggal 1 bulan bla bla tahun sekian pukul sekian. Nah, omongan bahwa si A, si B, si C memeras meminta uang ini dalam bentuk tulisan. Baik ditulis sendiri atau dia menyuruh orang lain. Dan surat itu dikirimkan kepada pejabat yang berwenang. Nah, katakanlah pejabat yang berwenang kalau di level kabupaten ya di Kepala Kejaksaan Negeri atau Kapolres. Kalau di level provinsi ya Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kapolda, atau justru ke pusat sana, dirjen-dirjen, atau bahkan mungkin ke Kejaksaan Agung, ke Kapolri, atau ke Ketua KPK. Padahal tahu betul ini si koruptor ini bahwa kejadian itu tidak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis. Sebab apa? Kejadian pemerasan duit 5 miliar itu sama sekali tidak ada. Nah, untuk kejadian yang seperti ini, maka terhadap si pelaku ini, ancaman pidananya adalah 3 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 4. Karena koruptor kan pinter kan? Ini sering terjadi ini kasus seperti ini. Lagi dibidik, lagi dilidik, lemahkan penyidik yang menangani, kasih kirimi surat. Nah, surat yang dikirimkan oleh si pelaku ini tidak harus ada tanda tangan atau namanya, atau bisa disebut dengan blackmail. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa promo Inggilnya ya surat kaleng. Jadi sering terjadi ini. Akal bulusnya pelaku-pelaku ini gini. Begitu dibidik, fitnah penyidiknya. Bisa jadi dikatakan memeras. Atau bisa jadi juga penyidiknya disurati kalau hal-hal yang lain.
katakanlah menipu orang, melakukan menerima suap dari pihak lain, atau mungkin punya kesalahan-kesalahan tertentu yang sebetulnya hal-hal yang dilaporkan itu intinya adalah tidak benar sama sekali. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang disebut dengan pengaduan palsu. Saya garis bawahi lagi bahwa pengaduan palsu tidak harus ada tanda tangannya atau namanya. Persoalan siapa kok dapat diketahui Bapak itu dari yang bersangkutan, itu teknik yang berbeda. Itu teknik penyelidikan dan teknik penyidikan untuk mengetahui siapa yang mengirim, kan gitu. Namun dalam hal pasal 437 itu kan di luar konteks penyelidikan atau penyidikan. Intinya kalau sudah ketemu maka dikenakan pasal ini. Sehingga orang-orang yang berjiwa-jiwa pengecut seperti koruptor-koruptor yang takut kemudian dia memfitnah itu, diharapkan tidak lagi melakukan surat-surat seperti itu. Sering itu penyidik-penyidik di lembaga apa saja kemudian diserang dengan fitnah-fitnah seperti itu. Seolah-olah enak aja, laporkan ke pimpinannya, fitnah terus. Sehingga proses penyelidikan korupsinya ini tidak berjalan. Lah karena anggota yang menangani ribut menghadapi pengawasan dan pemeriksaan internal, sibuk. Atau diharapkan mungkin karena saking capeknya diperiksa ke sana, periksa ke sini, akhirnya penyidik ini udahlah, ngapain juga ngurusin yang begitu-begitu. Kita yang biasa-biasa aja daripada kita kena periksa sana, periksa ini, periksa. Terus ketawa dia, sudah memfitnah, menang, tertawa. Dan yang sampai hari ini kan pasal yang seperti ini baru ada di 437. Kalau dari kemarin-kemarin melenggang itu orang yang ngomong-ngomong begitu. Bahkan juga banyak juga orang-orang hukum yang kemudian ngomong, saya ini loh kenal dengan ini, wah gitu kan. Itu menjadikan penghambatan tersendiri. Maka saya sangat setuju ada pasal 437 ini, sehingga para pemfitnah itu ada konsekuensi hukumnya gitu. Sehingga tidak hanya satu sisi, lempar fitnah, kirim tembusannya sampai ke langit sana. Bila perlu malaikat kalau tahu alamatnya juga dikirim itu. Kalau oleh orang seperti ini. Bagi saya yang sering bergaul dengan teman-teman yang menangani perkara, kadang sharing, ngobrol di angkringan dan sebagainya, kadang ini ada surat kaleng begini-begini ya, tembusannya kalau malaikat itu punya alamatnya aja dikirimin gitu kan. Nah, kan gitu. Itu salah satu metode untuk melemahkan orang-orang yang sedang bekerja melakukan penyelidikan dan khususnya ada kejahatan-kejahatan yang white collar crime. Kalau pencuri ayam ngirimin surat kaleng ya nggak ada itu. Belum pernah ada. Yang ada ya yang berkelas gitu. Dan sudah menjadi biasa seperti pernah saya sampaikan Bapak. Dalam sebuah pertarungan, fitnah adalah senjata bagi yang kalah. Contoh, penyidik melakukan penyidikan kepada koruptor. Maka si koruptor ini itu tadi akan mengeluarkan fitnah karena ini terjepit dan tahu kalau kalah keluarkan. Atau dia sudah jadi narapidana, sudah divonis maka keluar fitnah. Makanya bahasa saya adalah dalam sebuah penyidikan dengan tersangka ini kan pertarungan ini menyangka atau menuntut atau mendakwa, ini aparat penegak hukum mulai penyidik, hakim, penyidik, jaksa, penuntut umum, hakim, ini kan yang aparat penegak hukum nih satu sisi kan. Kemudian ini ada koruptor lengkap dengan belakang-belakangnya kan gitu. Ini kan bertarung untuk membuktikan di pengadilan bersalah atau tidak. Oh salah, maka kalah dia kalau salah. Kalau menang berarti bebas dia menang. Maka itu
Biasanya kalau udah kalah ini ilmu, ingat ilmu titen kalau bahasa Jawa itu. Begitu kalah, senjatanya adalah fitnah. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-227 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, yang saya terangkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun melalui kolom komentar video-video SHMH. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum dan sudah menonton ini, mohon dukungannya dengan subscribe. Dan salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.